and action, guys! We are back! Yes, we are back. Ya nggak, Bang? Ih, jangan lupa, Bang. Oh iya, Bang. Nih buat guys semua, tetap menjalankan protokol kesehatan, mengenakan masker, selalu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Itulah dia, guys. Penting untuk jaga kesehatan. Betul. Ya, biar aktivitas ya sobat-sobat nggak terganggu nih, Bang ya. Setuju. Oke. Bang. Ya. Guys. Nah, aduh. Kita kembali lagi, Bang, di review MotoGP Belanda 2021. Itulah dia. Bang. Betul. Bang. Betul. Apa? Bang. Ini nih, Bang. Aduh. Ya, secara prediksi nih ya. Secara prediksi ketika di video preview. Betul. Untuk urutan 1 dan 2 itu bener ya, Bang ya? Ya. Fabio Quartararo, Maverick Vinales. Nah, yang ketiganya ini, Bang, Marc Marquez kita. Kalau dari kita menjagokan Marc Marquez ya. Betul. Ya, ataupun kalau dari gue pribadi Oliveira. Betul. Ya enggak? Ya, dengan berbagai alasan sudah disebutkan tadi sebelumnya di preview yang itu, Bang. Iya. Tapi ternyata yang muncul adalah Joan Mir bersama Suzuki GSX RR sama Suzuki. Iya. Nah, Bang, lagi-lagi nih ya, Asen nih ya. Betul. Ya, dihajar sama pasukan inline. Inline 4. Karena ya tentunya itu yang menjadi pembahasan kita nih, Bang. Setuju. Ya enggak? Kenapa tiba-tiba akhirnya Joan Mir bisa meramaikan podium gitu kan? Betul. Nah, tapi kita mulai dari ya Quartararo. Iya nggak, Bang? Betul. Sampai dia ya mau mukul bola golf, tapi 2 kali kejedot aspal. Kejedot aspal. Tapi dia ngeles kalau mau latihan dia pakai paku kecil pakai paku. Jadi agak di atas kembali. Ini langsung nempel ke aspal. Waduh. Makanya timbul percikan api kan. Iya. Nah, Bang, oke, Bang, kita bahas nih, Bang. Ya runut nih ya. Kita mulainya dari Fabio Quartararo. Betul. Oke, silakan, Bang. Ya, kalau kita lihat Quartararo memang mengakui bahwa dia sangat memfavoritkan sirkuit Assen ini, dan kemudian juga kalau kita melihat bahwa Assen itu kan setelah kemarin tidak menggelar MotoGP 2020, mereka melakukan pengaspalan ulang. Iya. Dan ini kita tahu bahwa karakter sirkuit yang daya cengkramnya bagus, ini sangat cocok dengan Yamaha. Oke. Dan kemudian juga kemarin itu bahwa ya dengan karakter Assen yang banyak tikungan cepat, ini membuat memang sasis yang karakternya seperti motor inline baik Yamaha M1 ataupun Suzuki ini sangat diuntungkan, karena apalagi di sektor 3-4 mulai dari tikungan 10 sampai 18 ini pembalap dan motor tuh diajak untuk meliuk-liuk dan ini yang agak menjadi handicap buat motor V4 yang notabene kan secara konstruksi geometri ini agak menyusahkan. Lain dengan inline yang memang membuat sisa-sisa itu agak-agak ramping sesuai dengan kondisi motornya sehingga mampu diajak lincah dari tikungan. Dan kemarinnya kalau kita melihat cuaca yang agak cukup dingin sehingga sebenarnya kemarin itu agak-agak sempat ancaman takutnya di saat balapan hujan, ternyata tidak, cukup stabil suhunya 34 aspal dan lebih tinggi dari latihan Jumat dan Sabtu, sehingga pembalap kemarin tuh yang sudah fix tuh memang medium hard dan memang banyak yang dari pihak Michelin juga menyarankan medium dan hard ya. Betul, cuman memang kemarin yang mengejutkan itu adalah seorang Maverick Vinales yang awalnya soft medium, kemudian tiba-tiba berubah menjadi soft hard, dan yang paling fatal lagi ya Pol Espargaro medium soft. Padahal kalau kita melihat itu udah belak-belakan jelas bahwa karakter di Assen ini menuntut kerja keras di ban belakang, jadi memang pilihannya harus lebih keras. Sementara depan itu opsional, tinggal bagaimana pembalapnya. Nah, kemarin itu sebenarnya saya sempat menyangka, wah Maverick Vinales kelar nih. Ternyata dia menjaga tingkat keausan ban, baru kemudian di akhir-akhir dia bisa tuh melewati beberapa pembalap. Kemudian Zarco pun dibuat wah frustrasi, nggak bisa menyalip. Cuman memang dia nggak bisa ngejar Fabio Quartararo karena kalau kita melihat apa yang ketinggalan ya, Bang? Cukup jauh. Dia dari medium hard itu memang udah pilihan yang paling saya pikir kemarin itu dia udah langsung punya mantep pilihan medium hard karena pada saat free practice 4
dia mampu bermain di 132 kecil. Nah kemarin tuh karena mungkin diduel oleh Bagnaia, karena memang di luar dugaan nih malah cuman Ducati itu dari Bagnaia. Nah sayangnya Bagnaia itu memang kelemahannya ada di sektor 3 dan 4 yang banyak rolling, perubahan arah si motor. Nah sementara Ducati dengan bobot seperti itu membutuhkan istilahnya ancang-ancang. Nah beberapa kali di saat masuk 16, 17, 18 pasti nih Bagnaia agak keluar dari batas track. Itu sebabnya sampai track akhirnya limit, exceeding track limit. Seandainya mungkin tidak kena long lap penalty, bisa lah Bang ya. Bisa masuk dia masuk podium terus menduel dan bahkan mungkin Viñales yang frustrasi. Harus kena long lap penalty. Setelah long lap penalty berada di belakang Alex Espargaro dan tahu sendiri Alex Espargaro kalau di belakang Marc Marquez aja kagak dikasih jalan sama Alex Espargaro. Viñales juga sempat kayak begitu kan Bang? Viñales juga. Makanya akhirnya terlambat ke depan kan? Betul, karena pada saat dia coba maksa untuk segera menyusul Alex Espargaro, si ban depannya keburu panas dan itu dia coba menurunkan. Nah, saya pikir ini juga menjadi sejarah buat si Fabio Quartararo karena kini namanya menjadi pembalap Prancis pertama yang bisa juara di MotoGP Belanda. Karena sebelum-sebelumnya kalau nggak Italia, Australia, Spanyol, Amerika Serikat. Dan juga ini menunjukkan bahwa Quartararo ya dinobatkan sebagai juara dunia paruh musim pertama MotoGP 2021. Padahal belum juara dunia ya Bang. Ini baru paruh musim pertama ya. Paruh musim aja. Paruh musim aja ya. Iya, juara-juara. Karena selisihnya juga cukup jauh ya. Cukup jauh. Antara dia 158 dengan Zarco ya. Iya, jauh 130-an. Artinya ya kalau Zarco mau, nah ini mungkin ya Quartararo tidak bisa kemudian ya besar kepala jumawa karena di paruh musim kedua ini rata-rata tracknya ini ya track modern. Ntar kan ketemu Austria 2 kali. Nah mungkin Misano masih bisa melawan lah. Kemudian ketemu lagi dengan Aragon, kemudian ketemu lagi dengan Austin yang ya notabene ini sirkuit makanannya untuk V4 sebenarnya Bang ya. Jadi memang ya Zarco kalau bisa memanfaatkan itu mungkin menjadi ancaman serius buat si Fabio Quartararo dan juga kalau kita melihat nih biasa nih, saya melihat ada kebangkitan Joan Mir karena dia sekarang menang dan berada di posisi keempat. Dan apalagi ya kalau kita bicara tentang tahun lalu kan dia kan? Suzuki malah lebih bagus. Baik pun di Austria ya maksudnya Red Bull ya. Red Bullnya di 2 ronde itu Suzuki cukup Joan Mir ini lumayan taji. Betul. Ya walaupun tahun lalu ada kejadian ya red flag dulu, ya start ulang. Ya sebenarnya Suzuki juga punya kemampuan kan. Setuju. Jadi nanti kalau di Austria setidaknya ya bisa lah masuk dalam radar podium ya. Untuk si Joan Mir ya. Nah, Bang, ini yang jadi pertanyaan bagi gue, terutama untuk para Yamaha nih, para yang pembalap Yamaha. Betul. Ya kayak tadi abang bilang nih, sirkuitnya kayaknya cocok untuk Yamaha. Setuju. Ya kan? Betul. Terus udah gitu, ya yang menjadi kekhawatiran sebelumnya tentang aspal nih Bang, aspal baru. Betul. Ini apakah akan ya istilahnya terlalu menggerus ban? Betul. Ya enggak? Betul. Atau enggak gitu kan, tapi ternyata tidak ya Bang. Justru kelemahannya Yamaha itu adalah di sirkuit yang gripnya kurang, cengkraman ke bannya kurang. Ini yang membuat ya istilahnya ban overspin. Tetapi ketemu di aspal baru seperti ini, justru itu menjadi obat ya Bang ya. Betul. Ini yang kemarin ini yang kita tahu bahwa di Sachsenring kan Viñales sampai nggak tahu kenapa masalahnya itu kalau mungkin wartawannya preman. Masa kagak bisa jelasin masih gitu karena jawabannya itu tidak ada solusinya sampai kemudian ditanya lagi lah settingan motor lo yang sekarang gimana? Kan sempat dia ngoceh juga kan kemarin itu setelah Sachsenring buruk dia bakal mencontek datanya Fabio Quartararo dan plek-plek bannya pun seperti Quartararo akhirnya pada saat ditanya enggak. Jadi kemarin itu sempat dia melewati media scrum di hari pertama. Karena ada pertemuan dengan tim Yamaha. Dia minta, motor jangan apa-apain deh. Jadi pada saat latihan hari pertama dia pengen coba settingan yang di Sachsenring. Tiba-tiba hasilnya kan langsung bagus kan. Dia FP1, FP2, FP3 dia terus kan. Dan diungkapkan bahwa akhirnya ketahuan. Langsung dia membuka kunciannya kalau ternyata ya
si Aspal Hasan yang baru ini sepertinya menjadi istilahnya kunci performa Viñales cukup bagus dan bahkan itu diamini oleh di Assen maksud Abang. Di Assen diamini oleh Valentino Rossi yang di hari kedua dia mulai bagus. Wah, ini dia dapat langsung bisa lolos ke Q2 kan. Rossi mengungkapkan bahwa ya kayaknya emang Yamaha di saat menghadapi sirkuit yang grippy atau kaya daya cengkramnya itu tidak menjadi persoalan. Nah, itulah sebabnya Maverick Viñales kemarin bisa tampil ya cukup bagus lah karena kan dia harus menunggu 7 putaran kembali podium setelah di awal di Qatar 2020 juga Maret sempat down dan kemudian banyak kejadian ya rumor juga, ada apa juga. Pokoknya sekarang nih MotoGP ini lagi nyorotin Maverick Viñales gara-gara di MotoGP Belanda dan Sachsenring kemarin. Oke. Oh ternyata itu ya Bang ya, pertemuan antara Viñales dengan Yamaha-nya tuh untuk membahas kekurangan ketika di Sachsenring ya? Betul. Bukannya tentang Viñales bakal direkrut sama Aprilia. Belum. Itu nanti kita omongin. Itu bukan. Itu kita omongin di video yang lain. Setuju. Nah, sekarang kita pure ke MotoGP Belanda. Oke. Nah, yang kita bicara tadi tentang Yamaha nih. Yamaha yang mewakili Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Iya. Tentang si Joan Mir sendiri Suzuki. Apa yang membuat seorang Joan Mir ya akhirnya bisalah membawa dirinya dan juga Suzuki podium di Assen. Jadi kalau kita melihat kemarin sebenarnya Suzuki setelah langsung menghadapi Assen ini mereka optimistis. Artinya mereka secara race pace, ritme dan setting di saat race day balapan mereka tuh udah dapat, artinya udah ada gambaran lah. Nah cuman memang lagi-lagi yang mereka coba untuk istilahnya pecahkan adalah kesulitan mereka untuk bisa race pace ataupun pemain time attack agar mereka bisa meraih posisi start di paling depan atau minimal kedua. Ini yang belum pernah bisa direalisasikan oleh Suzuki baik Alex Rins dan juga Joan Mir secara konstan. Karena beberapa kali pada itu pernah dia masuk ke posisi di depan dan itu ditunjukkan dengan hasil yang cukup menjanjikan. Nah kemarin itu kan Joan Mir juga agak start di belakang di baris kelima dan ini Joan Mir pun kemudian melakukan strategi bahwa dia berusaha untuk secara maksimal tampil konstan dan menjaga dengan jarak grup di depan. Baru kemudian strategi yang seperti biasa dilakukan di setelah separuh jalannya balapan baru dia melakukan tekanan dan kemarin pun ya kalau kita melihat secara manuver ya itulah karakter motor Suzuki yang kemarin kita lihat kan Nakagami sampai kaget. Itu dia. Kemudian bisa dimasukin dari dalam dari sisi ibaratnya kayak kalau kita bicara tentang si Pedro Acosta ya, yang Joan Mir lakukan itu seperti ya Pedro Acosta masuknya dari dalam dia ukur nih wah itu dia agak ngelebar makanya dia masukin dan Johan Zarco disikat dari dalam. Artinya memang kemarin itu Joan Mir yakin sekali kalau performa motornya itu sangat spesial. Artinya dia benar-benar punya ritme yang konstan di saat balapan. Nah, tinggal nih memang lagi-lagi bahwa PR buat Suzuki yang di paruh musim kedua nanti adalah bagaimana mencari ya bisa menjadikan motornya lebih kencang lah di saat paling tidak tuh kualifikasi. Karena memang kualifikasi ini lagi-lagi menunjukkan akan menjadi bukti nih kalau sampai dia ada di front row atau di second row mungkin hasilnya akan bisa konsisten lebih baik. Oke. Karena gini Bang, seandainya nih ya, Bang, ya kita tahu lah potensinya Joan Mir. Tapi kita juga ngelihat kembidik dari si Alex Rins Bang. Alex Rins lebih dulu di depan ya nggak? Betul. Bersaing dengan ya Johan Zarco, Pecco Bagnaia malah. Sayangnya itu dia dikeluarin, marah dia. Jorok katanya Zarco dari 2017 gitu. Tapi kalau misalnya ya kayak tadi gue bilang Bang, andai kan insiden itu nggak terjadi, ya mungkin bisa seenggaknya Rins juga bisa masuk dalam perebutan podium nih ya. Bahkan aku rasa dia bisa podium kedua atau malah mengejar Fabio Quartararo. Karena kalau kita melihat kemarin kan praktis dia di belakang, kemudian insiden terjadi, terus udah tuh Quartararo sama Pecco Bagnaia kan yang duel-duel sampai akhirnya Bagnaia kena exceeding track limit. Nah setelah exceeding track limit, udah Quartararo nggak ada lawan. Sekemon. Jadi itu tuh ya Bang ya, yang kita bahas tentang ya para pemenangnya nih. Pemenangnya, yang mengisi podium. MotoGP Belanda. MotoGP Belanda 2021. Bang. Seperti yang kita pernah bahas
di preview MotoGP Belanda 2021 nih. Iya. Yang sebelumnya nih Bang. Betul. Kita kan berbicara tentang 3 yang digarisbawahi kan. Iya. Tentang pembuktian. Betul. Ya nggak? Pembuktian seorang Valentino Rossi. Valentino Rossi. Pembuktian seorang Marc Marquez. Marc Marquez. Pembuktian juga untuk KTM dan Oliveira. Iya. Kita bahas ya Bang? Oke. Boleh? Boleh. Oke, boleh guys ya. Nah Bang, untuk Valentino Rossi, menurut Bang Joni, iya, gimana nih? Karena kalau kita lihat, ya tadi Bang Joni kan sempat bilang bahwa dia udah nemuin nih strateginya. Betul. Ya kan, untuk fight di depan. Ya, di depan lah. Iya. Ya, seenggaknya mencapai 5 atau 10 besar lah. Betul. Ya nggak? Betul. Karena di start juga ada kan dari 12. 12, kan? Artinya dia bisa udah langsung lolos ke Q2 juga otomatis. Itu dia. Betul. Sebenarnya ada perbaikan daripada seri lalu nih kan. Betul. Tapi pas di balap, ya zong nih Bang. Zongnya itu juga lagi-lagi hal yang sama. Startnya Valentino Rossi itu jelek banget. Zongnya jadi pada saat itu kan dia sebenarnya pada saat media scrum itu dia udah berusaha keras bahwa udah punya space-nya gimana, strateginya gimana. Cuman tinggal nih yang menjadi kuncian buat dia ini sampai dia menekankan berkali-kali, saya akan coba start bagus, saya akan coba start yang bagus. Ternyata kemarin, wah malah wheelie-nya 2 kali. Nah akhirnya kemarin itu dia mengakui bahwa gara-gara start jelek itu dia harus mundur ke belakang. 20 ya? 20, udah belakang banget. Sementara motor-motor di depannya ini kan benar-benar yang punya akselerasi cukup bagus. Jadi pada saat kemarin Rossi bisa naik 18 ke posisi 18, itu udah susah payah. Ya. Jadi sering kelamaan ini, dan dia sempat berkata kalau kelamaan di belakang motor pembalap yang lain tuh selain bikin bete, juga membuat istilahnya ada problem di ban depannya. Jadi agak-agak kadang-kadang bisa tiba-tiba nggak kerasa hilang. Nah itu kejadian kemarin itu di tikungan 7 juga seperti itu. Itu tikungan cepat loh Bang. Iya tikungan kencang, sampai jatuhnya Pak, sampai ngeri. Nah itu sebabnya seandainya kita selalu bilang kalau pemainnya bener Yamaha ini kan punya performa itu memang agak cukup unik. Dia tidak bisa berlama-lama di belakang motor lawan, tapi mereka harus segera istilahnya cepet-cepet ngalip ke depan, kabur itu. Nah, Valentino Rossi itu kemarin sepertinya udah punya feeling seperti itu, cuman startnya jelek. Sebenarnya kalau ya tadi gue bilang nih Bang, ini agak-agak mirip sama kejadian ketika di 2019. 2019, betul. Ketika Valentino Rossi udah harusnya bagus ya. Start dari istilah start bagus, betul, di depan bisa bermain. Tapi karena startnya buruk, itu akhirnya ya ke belakang. Lagi bagus mau ngedapetin Takagami. Betul, malah nyeret Takagami. Sampai cedera kan dia. Sampai cedera. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, kejadiannya sebenarnya mirip kayak gini nih. Betul. Mungkin karena ya gua harus paksa kan. Iya. Karena mungkin dia pikir gue punya ritme yang bagus nih. Itu. Mau nggak mau gua harus push. Harus push. Pada saat push ternyata hilang ban depannya. Karena gue sempat berpikir, oke nih, wah Rossi udah naik sampai 14 sampai berapa gitu kan. Iya. Gue pikir, wah kalau udah kayak begini ini bahaya nih sebenarnya. Betul. Karena dia nge-push. Iya, di dalam hati gue bergejolak nih pemikiran nih. Kok di hati berpikir gejolak pikiran aneh ya Bang. Nah, pokoknya di dalam hati gue berpikir lah bahwa ini akan bahaya untuk Rossi. Ternyata benar. Itu crash. Karena apa ya, terlalu coba untuk memaksakan ya Bang? Itu, sampai mestinya tuh dapat jadwal interview dengan dia warna 9:30 waktu sini. Dia crash, dimajuin. Oh dimajuin? Iya, jadi 8:30. Wah, 8:30 baru pulang kita. Ya nggak kebagian, pernah mau nanya, kenapa tadi jatuh? Itu Valentino Rossi. Jadi untuk Rossi itu tuh Bang. Iya. Nah, sekarang untuk Marc Marquez. Marc Marquez. Justru kebalikan nih. Dari Rossi nih, bagai langit dan bumi. Setuju, iya. Marc Marquez start dari 20, finishnya masuknya 11, 10 ya kan? Start kan? Terus stuck 9 di belakang, Alex Espargaro. Itu lama itu. Betul. Nyusul juga susah. Itu. Karena ya tahu sendiri Bang, ya walaupun sirkuitnya 14 meter lebarnya. Iya, lebarnya betul. Tapi kan ketika untuk memilih racing line susah. Dengan kondisi track yang rolling speed agak susah. Itu susah kan Bang. Apalagi ini kan Alex Espargaro terkenal dengan gaya defensif yang cukup baik. Karena kalau saya lihat memang benar tadi kebalikan dari Valentino Rossi, dia start di 20, startnya luar biasa. Start pas dilihat memang ke depan, langsung ke depan. Nah, pas ketemu dia gagal karena gak langsung nyalip Alex Espargaro. Itu yang menjadi kendala, dan memang seandainya kemarin mungkin di Q1 dia coba untuk
tahan, artinya bermain biasa lah. Nah kemarin kan dia coba crash di belakang Iker Lecuona, dia kesel kayaknya. Saya yang knowing Zarco, tiba-tiba saya disalip Iker Lecuona yang sempat mimpin kan, dia coba untuk ikutin, dia malah crash sehingga harus ya start di 20. Seandainya mungkin kemarin dia agak tenang, mungkin startnya agak cukup lebih di atas gitu. Jadi memang kemarin itu Marc Marquez sendiri mengungkapkan bahwa sebenarnya bener apa kata dia, jangan terlalu bebani dia di Assen ini setelah kemenangan di Sachsenring, karena kalau saya lihat kemarin itu dia mencoba ya sasis baru. Sasis baru ini sempat terungkap, ini emang assessment dia dari mulai sejak 2020 apa 2019? Sejak Portugal. Oh, sejak Portugal. Di Portugal dia coba assessment yang hasil settingannya adiknya, kemudian dia coba yang Paul Espargaro pakai, yang Stefan Bradl pakai, sampai yang Nakagami. Sampai itu kemudian di Sachsenring itu dia menang, terus baru udah deh coba di Assen nih, karakter sirkuitnya kan boleh bervariasi dan sempat bikin ngeri tuh di practice 3 kan dia dua bang, yang parah, bang, yang crash parah sampai high side. Dan ternyata itu terungkap bahwa Marc Marquez itu juga udah mulai mengembangkan motor 2022 tuh sejak sekarang, karena dia sadar dengan kondisi fisik dan start yang telat. Mungkin ya syukur-syukur bisa ngejar klasemen. Kalau umpamanya enggak, ya udah dia mau fokus untuk pengembangan motor dengan kondisi dia saat ini di 2022. Mungkin aja ya bang, mungkin ya dengan kondisi Marc Marquez yang seperti ini nih ya. Ya istilahnya belum pulih 100%. Betul. Ya kan? Ya ini maaf nih ya guys. Ini maaf. Tapi seenggaknya dengan kondisi Marquez yang belum pulih 100%. Betul. Bisa dikatakan kondisi ini hampir sama dengan para pembalap lain Honda. Baik itu Paul Espargaro, Nakagami, dan juga Alex Marquez nih. Adiknya, Itu bisa dikatakan nantinya nggak akan membuat ya pemakai Honda RC213V ini harus nge-push agresif gaya Marquez yang normal yang benar-benar Marquez 100% prima gitu. Betul. Jangan-jangan gitu kali bang ya. Setuju. Jadi benar-benar artinya ya ketimbang kemarin difokuskan kepada Stefan Bradl ataupun kepada yang lainnya ya dengan asumsi motor yang ramah untuk pembalap yang lain. Itu dia bang. Dibilang sih sama Marc Marquez, emang kebanyakan ini motor enak. Motor itu seperti yang diharapkan bisa dipakai sama siapa saja, tapi kurang kenceng. Nah sementara kalau kurang kenceng gimana mau menang? Nah ini yang coba diracik oleh Marc Marquez. Ya syukur-syukur mungkin nantinya bisa berimbas ke pembalap yang lain. Itu dia. Jangan-jangan pemikiran gue seperti itu bang. Setuju, karena Marc Marquez sampai menunjuk pembalap yang bener-bener bisa memahami motor ala Marc Marquez itu cuman Nakagami gitu. Nakagami juga kan udah terang-terangan loh bang. Ya kan terang-terangan bahwa dia gue udah mengubah gaya balap gue seperti Marc Marquez. Betul. Agresif. Ya kita lihat dong. Ya kemarin fight sama Marc Marquez juga bahkan agresif. Hampir duel. Cuma masalahnya kemarin kesalahan dia adalah memilih medium dan medium. Seandainya mungkin pilihan bannya hard, akan lebih bagus. Artinya tidak perlu berduel awal, sehingga membuat bannya habis lebih dulu. Bahkan kalau kita lihat Marc Marquez saking agresifnya duel sama Alex Espargaro di last chicken, bang. Last chicken, iya. Jadi kan sempat dengkul siku sama kakinya ya Alex Espargaro sampai beradu. Betul, kan sampai di interview TV itu bisa bercanda. Makanya gue pikir jangan-jangan ya kayak dulu Rossi sama Marquez kan akhirnya salah satu mental kan ini enggak. Nah, ternyata enggak kan. Iya si Alessia akhirnya ngalah itu dia. Nah itulah ya bang ya, itu Marc Marquez. Karena Marc Marquez bilang pun dengan chassis yang baru ini walaupun dia crash di FP2 ya kan bang, crash lagi di tahun Q1, nggak ada masalah. Justru chassis ini ya berfungsi lebih banget. Bagus. Jempol 2 dia. Kalau jempol 4 kan dia pakai batu bot, jadi nggak kelihatan. Jadi 2 aja bang. Jempol 2. Oke, nah itulah tentang Marc Marquez ya bang. Marc Marquez. Seenggaknya ada pembuktian bahwa dia mampu. Good lah ya. Iya, apalagi ntar istirahat nih kan. Istirahat. 5 minggu. Balik lagi ke Austria. Tapi Austria ada sedap sih itu. Betul. Soal ya terutama kondisi fisik. Ya. Braking. Enggak, akselerasi, ngerem. Nah itu, tapi nggak apa-apa bang. Ya kali aja. Minggu itu ya, sebenarnya bisa lebih menguatkan ototnya. Kita langsung ngebahas tentang Oliveira bersama KTM. Lagi-lagi kalau kita lihat secara garis besarnya, KTM dan Oliveira menjadi pembalap terbaik
Untuk di KTM-nya ya? Tentu, kita bisa KTM kan? Iya, Iker Lecuona jatuh, Petrucci wow, si Brad Binder juga kesulitan. Itu dia. Nah Bang, apa yang membuat ya akhirnya nih si Oliveira bersama KTM nggak mampu sedominan kayak di sebelumnya, betul. Ya kan? Apa nih Bang yang membuat? Ya satu memang sepertinya sasis yang baru ini memang cukup bagus di saat melewati tikungan kencang kan, di saat masuk dan keluarnya bisa stabil. Nah kondisinya sekarang di Assen adalah memang problemnya sama dengan Ducati, yaitu changing direction yang cepatnya agak menyulitkan. Karena memang istilahnya ini butuh sasis yang lincah. Dan saat ini KTM akui memang agak sedikit bermasalah meskipun di sektor 1 dan 2 dia cukup baik. Nah di sektor 3-4 keleleran seperti Ducati. Jadi agak-agak jauhnya itu di situ ya Bang. Betul. Sektor 3, sektor 4 ya. Dan kalau pamannya Jack Miller bilang tuh ya sebenarnya kalau pamannya mungkin bisa diubah adalah memang kondisi di sektor 3 dan 4 di mana ya V4 dalam ini Ducati yang powerful ini agak kesulitan untuk bisa langsung diangkat dan kalaupun pamannya kita bisa ya itu akan menguras fisik. Nah sepertinya ini jadi kompromi dari Miguel Oliveira. Dia coba kejar di sektor 1 dan 2 tapi memang agak keteteran dan kalau kita melihat kemarin itu kan ya V4-nya yang benar-benar bagus itu cuma Ducati. Dan itu juga dari Bagnaia. Bagaimana si Zarco akhirnya kendor, kemudian Miller jatuh. Nah, dari situ kan kita lihat di akhir-akhir di fase kedua balapan kemarin. Iya, udah mulai habis sehingga ya Miguel Oliveira memutuskan mungkin ketimbang harus beresiko dia akan istilahnya memberikan feedback seperti apa buat modal settingan tahun depan karena memang sirkuit ini diakui bukan sirkuit unggulan buat KTM tapi paling tidak bisa memberikan feedback yang bagus jadi bekal persiapan mungkin nanti di sirkuit-sirkuit yang karakternya kayak Assen di tahun-tahun ke depan. Tapi karena tadi Bang Joni bilang ini sirkuit yang ya istilah change direction itu sangat-sangat menuntut fisik juga kan ya sama halnya dengan Marc Marquez bahwa ya dia kalau kewalahan soal fisik juga kan diakuin itu kan ya Bang. Betul. Nah untuk Oliveira juga seperti itu kan Bang dengan KTM-nya ya kan ya Ducati dengan sasisnya gitu kan di CGP yang karena kalau kita perhatiin Bang terutama paling gampang tuh di last weekend 17, 16, 17, 18 tikungan terakhir last weekend mau ke start itu kalau kita perhatiin Quartararo sengaja sampai narik motor untuk ke sisi kiri kan iya nggak? Nah hal-hal seperti itu yang rasanya agak sedikit sulit untuk motor KTM. Karena kalau kita melihat sempat beberapa gambar itu kalau Yamaha nih kenapa Yamaha dan Suzuki karena memang itu lincah banget artinya pada saat belok diangkat lagi itu cepet kalau yang Ducati KTM itu butuh agak koreksi lagi ini mesti ada gitu. Paling makanya itu beberapa kali kejadian kalau telat ngangkat pasti itu keluar lintasan. Nah ini yang kejadian di Peko Bagnaia saking dia ingin balasnya keluar lintasan. Itu dia. Itulah guys pembahasan kita tentang review MotoGP Belanda 2021. Nah, yang ditunggu-tunggu nih Bang. Minum dulu Bang. Sebelum itu kita minum dulu. Saya dari tadi udah ngopi nih Bang. Jadi sekarang? Jadi saya maunya teh aja Bang. Saya ngopi. Tehnya juga enak Bang. Iya. Buatan dari kawan sekopi. Ini nih Bang, pasti tunggu teman-teman kan? Bang, apaan? Waduh, menarik nih Ada Bang. apa lagi nih? Ini pas gua ambil HP nih Bang, gua buka nih, langsung muncul pop-up dari Dorna nih Bang. Maverick Vinales to split from Yamaha at the end of the season. Itu berarti salah satu kenapa dia kemarin tidak menghadiri media scrum dengan alasan dia ada omongan panjang dengan Yamaha, mungkin ini salah satu kan tadi gue udah bilang sama Bang Joni kan ya kan gue kirain dia pertemuannya untuk yang ya cuman itulah motor rumor itu rumor soal tentang Aprilia bahwa dia pengen putus kontrak dengan Yamaha ya nggak bukan soal yang ya dia jelasin kenapa motornya lebih kenceng di Assen. Oke.
Kok jadi itu sih? Itu sih. Bukan yang itu guys. Nih yang ditunggu-tunggu teman-teman pasti nih. Iya guys. Kita ngomong dan mengumumkan soal pemenang ya tadi bang. Yang siapa prediksi yang podium 1, 2, 3 ya, itu. Dan juga yang komentar terbaik. Karena guys semua udah membuat kita menembus 20.000 subscriber guys. 20K. Sekarang udah 2.000 ya 200-an lebih bang. Cepet going lah. Alhamdulillah ya bang. Apa nih kabar bagusnya nih buat ini pemenangnya bang. Pemenangnya. Nah, ada 2 orang bang. Ada 2 orang dan ada 2 istilahnya dua teman lah, 2 teman kita nih. 2 teman kita yang menang ya. Yang menang sebenarnya. Tapi kan hadiahnya kan cuma 1 bang. Betul. Ya enggak? Ini yang tebak podium ya? Tebak ya. Ada yang benar-benar menjawab dengan benar tuh 2 orang. 2 orang itu. Yang pertama Nawir Mode. Nawir Mode. Nawir Mode. Oh, Nawir Mode. Nah, itu yang pertama. Nih di sini nih. Terus yang kedua itu Felicia Tan. Felicia Tan. Itu kayaknya cewek bang. Ya kan namanya Felicia Tan. Betul ya. Ya kan? Cowok Felicio ya. Nah, itu dia. Maaf ya, Felicia. Canda loh. Nah, itu 2 orang. Jawabannya tepat ya. Jawaban tepat. Tapi kan hadiahnya untuk itu cuma 1 ya, Cuma 1. Nah, jadi kita undi nih, Bang. Iya, kayak arisan kan? tadi. Ya. Dikocok. Yang keluar ternyata namanya Nawir Mode. Nah, selamat ya buat Nawir Mode. Buat Felicia Tan mungkin coba lagi. Nanti di next giveaway. Iya. Karena kita lagi.com ada. Ikuti terus pokoknya akan ada. Jangan sampai ntar terus kecewa. Udah enggak, ikutin terus pokoknya. Itulah dia. Itu untuk yang pemenang kuisnya yang tebak podium MotoGP Belanda 2021. Oke. Nah, yang pemenang komentar terbaik itu adalah siapa bang? Siapa namanya? Indra Gunawan. Itu dia. Iya, itulah. Jadi ya. Jadi komentar terbaik ada dan juga tebak podium juga ada. Nah, 2 jaket yang kita kemarin kasih lihat keren itu bang. Unjuk nih, ya kan? Siap dikirimkan siap dikirim langsung ke teman-teman. Dan kita mohon teman-teman juga kontak ke Instagramnya Autores. Oke, 1D. Ya, jadi di situ ntar kita akan ya komunikasi lah kemana pengirimannya. Iya. Terus sudah gitu untuk size-nya juga kita kan nggak tahu. Kita tahu. Oh, size-nya sobatnya apa? Betul. Misalnya dari kita tatonya kirimin XL, tatonya kecilan katanya. Oh, salah ya. Katanya kegedean. Nah, tapi size-nya M kan. Betul. Nah, itu kan jadi mubazir kan, Bang. Siap. Jadi ya mau nggak mau nanti teman-teman yang tadi namanya disebutkan Nawir Mode dan juga Indra Gunawan, tolong ya DM ke Instagramnya Autores 1D. Nanti kita akan ya ngobrol ya, menanyakan mungkin alamat dan ukuran dari size jaketnya. Oke, itu kali ya. Oke Bang ya. Siap guys ya. Oke, kita mau buru-buru nih ngebahas tentang yang ya tadi breaking news MV12 ya. MV12. Terus juga Rossi ya, VR46 betul. Dan juga wah soal Dani Pedrosa. Iya, Pedrosa dan Kak Crutchlow. Nah, itu dia. Banyak lah yang buat menemani teman-teman ya selama pekan liburnya. Summer break MotoGP 2021 nih. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Selamat untuk semua pemenang. Sampai jumpa. See you.